Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang berada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama, Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kepada Diakon Redi Afili sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Penatua dan Diakon lingkungan pelayanan 1, 2, 3 yang akan membantu bertugas pelayanan pada kebaktian pada pagi hari ini. Penatua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kemudian kepada Helena Weoda dan Grisela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Terima kasih juga kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, dan juga kepada Bapak Penatua Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 waktu pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut. Pendeta pelayanan Pendeta Meliani Puri SPDK. Petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 1 dengan liturgus Penatua Atangsi de Bungai, song leader Penatua Yubhere Ejumben dan Gresela. Pemain keyboard atau yang mengiring puji-pujian pada hari itu yaitu Martino Lukas U Nihin. Liturgi kita menggunakan tata ibadah bersama dengan jemaat model yang pertama. Berita keuangan, tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat di berita jemaat masing-masing yang sudah diterima oleh Bapak Ibu. Dan berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini yaitu kolekte SAM berjumlah Rp75.000. Berita kebaktian, yang pertama, untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1, 2 atas permintaan keluarga diundurkan dan akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan sesuai jadwal yaitu pada hari Kamis 22 Juni 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Amur di lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Diakon Esto Nerima. Pemain keyboard atau yang mengiring puji-pujian Penatua Mardi Ampung SPD, sedang song leader Herlina W. Huda. Diundang sidang jemaat untuk hadir pada acara kebaktian yang dimaksud. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak-Bapak yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 6 sore, tempat rumah keluarga Diakon Juni Runsa Karya di lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus Kristofel, pemain musik atau yang mengiring puji-pujian Budi Alfianto SPD, song leader Penatua Yubheri Jumben. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat SPB, Bapak-bapak SPB untuk hadir pada acara tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR pada hari ini Minggu tanggal 18 Juni 2023 jam 15.30 WIB atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga Ibu Seri Sulastri di lingkungan pelayanan 3. Liturgus Penatua Rusmilawati, pemain keyboard belum ditentukan, song leader Penatua Esterlina. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda atau SPRP pada hari ini tanggal
hari tanggal Minggu 18 Juni 2023 waktu pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 5 sore di gedung Gereja Betania Berimba, liturgus Riri Chandra, doa syafaat Niki Putra Raya, doa persembahan Kesia Aristi Putri, pendamping Pendeta Oktavianti STH, metode khotbah. Diundang remaja dan pemuda warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan kegiatan atau ibadah pertemuan Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Kapuas Seberang, yaitu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 15 WIB atau jam 3 sore, dilaksanakan di Gereja Betania Berimba dengan petugas dari SAM Sakapinang. Selanjutnya akan kami bacakan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 2 tahun almarhum Pendeta Icurhan Wui, yaitu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Ibu Rusine Uda di lingkungan pelayanan 1 dengan liturgus Penatua Rudi Hendra Kusuma. Pemain musik Budi Alfianto SPD, song leader Penatua Esterlin. Diundang Bapak Ibu sidang jemaat untuk hadir pada acara kebaktian tersebut. MPH Majelis Jemaat GKE Berimba mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Bapak Pristomi di Palangkaraya atas sumbangan bahan untuk perjamuan kudus, yaitu anggur dan roti. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati keluarga Bapak Pristomi. Amin. Demikianlah berita jemaat ini kami sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Hari ini kita menggunakan tata ibadah perayaan Hari Pengucapan Syukur 188 tahun Pekabaran Injil GKE dan Perjamuan Kudus. Minggu tanggal 18 Juni 2023, Gereja Kalimantan Evangelis menjadikannya sebagai Hari Pengucapan Syukur 180 tahun Perkabaran Injil GKE. Evangelion memberkati Borneo, walaupun harus melewati jalan yang berat, penuh tantangan. 2 orang misionaris pekabaran Injil yang datang dari jauh membawa sukacita Evangelion Kristus untuk Borneo, khususnya Kalimantan sebelah selatan dan timur. Dengan ibu kota Banjarmasin, misionaris dari RMG Johan Hendrik Bernstein yang tiba paling awal di Banjarmasin pada tanggal 26 Juni 1835 dengan menumpang perahu layar orang Arab dan ditemani Lukas Modon, menempuh perjalanan 44 hari dari Batavia. Tanggal 15 Juli 1835 Bernstein untuk pertama kali bertemu dengan Ambo, putra sulung Raden Lambih, penguasa Pulau Petak. Pembantaian di Tangguhan dan di Penda Alai pada 7 dan 9 Mei 1857 merenggut nyawa 7 warga RMG. Diperlukan 2 badan misi, yaitu RMG dan BMG Basel Mesen Gelstraf, untuk melahirkan sebuah gereja yang bernama Gereja Dayak Evangelis pada tanggal 4 April 1935. Sesudah kerja keras selama 100 tahun, diperlukan 100 tahun untuk menghadirkan 5 orang pendeta Dayak paling awal, padahal pada tahun 8 penuh tantangan namun penuh berkat. Berheben es Nix Van der Jensen, kami tidak melupakannya.
Melalui pernyataan di atas, hal ini merupakan momentum bagi kita untuk tidak melupakan sejarah serta mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi Gereja Kalimantan atas 188 tahun pekabaran Injil yang bersyukur semua, malaikat segenap memuji Dikau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Para rasul di surga, kemuliaan-Mu, serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. Gereja yang telah menang dan yang di perjuangan mengaku nama-Mu, madanya berkumandang. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas, ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Dengarkanlah akan nas yang membimbing kita dalam ibadah ini, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jamaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138. Kita nyanyikan bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Litani pengakuan dosa jemaat
kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 43 yang akan kita nyanyikan secara litani pada bait yang pertama kaum perempuan dan pada bait yang kedua kaum laki-laki dan seterusnya bersama-sama pada bait yang keempat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Berita anugerah Allah yang dinyatakan sebagaimana janji firman-Nya. Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tidak akan melakukan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan engkau kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengar puji-pujian dari seksi pelayanan perempuan. Engkau yang lebih mengerti.
Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 61 ayat 1 hingga yang ke-11 dengan perikop kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi NKB nomor 14. Kita nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang keempat, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ku tanahnya
Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur untuk 188 tahun pekabaran Injil di Gereja Kalimantan Evangelis pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar, Injil Matius pasal 9, ayat 35 sampai ayat 38. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur. Kami boleh mengenal Engkau melewati pemberitaan pekabaran Injil yang disampaikan kepada kami melewati orang-orang yang Tuhan pilih dan percayakan. Sehingga kami mengenal selamat yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kami bersyukur untuk pekabaran Injil yang telah ditaburkan di bumi Kalimantan, teristimewa untuk Gereja Kalimantan Evangelis. Dan biarlah hidup kami semakin diberkati melewati pemberitaan Injil yang terus disampaikan kepada kami. Teristimewa pada saat ini kami akan mendengar Injil Kristus. Biarlah hati kami tertuju, terarah kepada firman Tuhan. Bahkan kami mengimani setiap apa yang boleh kami dengar dan dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah untuk kami sekalian. Kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan dengan memiliki potensi yang mengagumkan. Kemampuan akal manusia sungguh luar biasa. Sehingga meskipun manusia tidak punya sayap, namun bisa terbang dengan naik pesawat terbang. Meskipun manusia tidak punya kaki sekuat kuda, namun bisa berlari lebih cepat dari kuda dengan naik kereta cepat. Penemuan dan pengembangan ilmu teknologi yang terus berlangsung menunjukkan betapa hebatnya kemampuan akal manusia. Keyakinan bahwa manusia mempunyai potensi yang luar biasa juga berkembang di berbagai bidang. Di dunia bisnis, banyak program pelatihan untuk menjadi wiraniaga yang hebat, manajer yang hebat, negosiator yang hebat, dan masih banyak lagi di bidang kehidupan yang lain yang mengunggulkan kemampuan dan potensi hebat manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di samping manusia diciptakan dengan kemampuan akal yang hebat ini, Alkitab juga menyaksikan kepada kita bahwa manusia juga diciptakan dengan kemampuan untuk menjadi mitra Allah. Inilah yang menjadi tema untuk bulan
Juni ini menjadi rekan sekerja Allah, menjadi untuk berada di pihak Allah dalam mengalahkan kejahatan dan kekacauan, dalam menghentikan permusuhan, dendam, dan segala sesuatu yang melawan Allah. Apakah sebenarnya maksud kita menjadi rekan sekerja Allah atau menjadi mitra Allah? Yaitu untuk menyampaikan kerajaan sorga di tengah-tengah dunia, yaitu memberitakan Injil. Memberitakan Injil ke seluruh dunia, memberitakan Injil ke seluruh tempat, supaya semakin banyak orang yang mengenal Yesus, percaya, dan mengalahkan segala bentuk kejahatan. Saudara-saudara, memberitakan Injil lah yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan pemberitaan Injil merupakan gaya hidup yang dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di dalam nas ini, Matius pasal 9 ayat 35 diawali dengan kata demikianlah. Kata itu menunjukkan sebuah kesimpulan. Sehingga bacaan ini merupakan kesimpulan dari pelayanan Yesus. Diceritakan bagaimana dalam nas ini Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Artinya Yesus tidak hanya mengunjungi kota, tetapi juga desa. Yesus tidak hanya datang bagi mereka yang punya kesejahteraan hidup, kekayaan, dan kehormatan, tetapi juga bagi orang kecil, orang miskin, orang yang tidak terhormat, tidak terpandang. Di situ Yesus hadir. Kedatangan Yesus membawa pengharapan kepada mereka yang ada di kota maupun di desa, kaya maupun miskin. Dan diceritakan kepada kita dalam teks Alkitab ini, Yesus mengunjungi kota dan desa ini tanpa terkecuali dengan cara berkeliling. Apa maksudnya dengan cara berkeliling? Artinya Tuhan Yesus terus bergerak. Tuhan Yesus terus aktif. Dia terus menggerakkan Injil. Dia tidak bertahan di satu tempat saja. Dia harus berpindah-pindah untuk mencapai sebanyak mungkin pendengar yang bisa diraihnya. Dan kita melihat di dalam nas ini, kehadiran Yesus sungguh memunculkan kekaguman banyak orang. Bahkan tidak saja kekaguman, tetapi kelaparan banyak orang secara rohani yang memerlukan lawatan, pertolongan dari Yesus. Karena kita melihat dalam nas ini, yang datang kepada Yesus itu membawa banyak perkara. Yang datang kepada Yesus mayoritas bukan orang yang sehat secara jasmani maupun rohani, tetapi yang datang kepada Yesus mereka yang sakit secara jasmani maupun juga secara rohani. Karena mereka ada satu kerinduan, yaitu dilawat, disembuhkan oleh Yesus. Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pelayanan Tuhan Yesus tidak hanya untuk memberi kesembuhan rohani, tetapi juga kesembuhan fisik. Pemberitaan kerajaan sorga sering diikuti dengan peristiwa penyembuhan. Ini juga sebabnya banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, melihat tanda atau mujizat yang dikerjakannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini juga menceritakan tentang bagaimana Yesus tidak memandang orang banyak yang ada di sekelilingnya itu sebagai objek untuk mencari ketenaran. Karena sering itu bisa menjadi celah untuk mencari ketenaran. Banyak pengikut nih. Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Ini yang penting. Yesus memandang orang banyak itu dengan belas kasihan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia,
Belas kasihan itu artinya merasa iba, merasa simpati dan empati. Melihat orang banyak itu, Yesus berbicara dengan para muridnya. Dia mengatakan, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Dia sedang memposisikan banyak orang itu dalam analogi pertanian, yaitu sebagai tuaian. Orang banyak itu adalah panen yang banyak. Artinya Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa mereka tidak kekurangan orang yang dilayani. Banyak orang yang bisa dilayani, tetapi yang menjadi masalahnya adalah kekurangan pekerja atau pelayan. Karena itu Tuhan Yesus mendorong para muridnya untuk meminta kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Dan Tuhan Yesus sedang menunjuk Allah itu sebagai Tuhan yang empunya tuaian. Allah lah yang memiliki orang banyak itu sebagai panen rohani. Dan keterpanggilan menjadi pelayan sebenarnya adalah pekerjaan Allah yang mengirimnya. Allah lah yang empunya jemaat, bukan pelayan. Sebab pelayan adalah pekerja Kristus, bukan pemilik. Allah lah pemilik dari jemaat. Dan para murid diminta untuk meminta kepada Allah supaya mengirim pekerja untuk pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Dan di dalam nas ini Yesus mau memberikan contoh dan teladan kepada para murid bagaimana melayani tuaian-tuaian itu. Karena itu tidak heran di dalam nas ini, di dalam pasal yang ke-10, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian juga Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus membutuhkan mitra kerja untuk menjalani misinya di tengah-tengah dunia. Siapakah mitra kerja itu? Umatnya. Kita, saya dan Bapak Ibu. Kita dipanggil oleh Tuhan menjadi mitra kerja Allah untuk terus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan hari ini Yesus mau mengatakan bagaimana bekerja sebagai mitra Allah. Ia memberikan teladannya kepada para murid-murid. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini yang penting. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Inilah hati yang seharusnya kita miliki dalam melayani Tuhan. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Tanpa hati seperti ini, melayani Tuhan akan terasa berat dan menjemukkan. Sama seperti ketika kita mengerjakan tugas kuliah ataupun menyelesaikan pekerjaan di kantor. Namun jika digerakkan oleh hati yang penuh belas kasihan, pelayanan pun akan terasa sangat ringan dan menyenangkan. Dengan memiliki hati seperti Yesus inilah, tidak akan ada kata bosan, tidak akan ada kata jenuh dan ingin berhenti dari panggilan pelayanan. Yang ada hanyalah terus bergiat, terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, siapa yang dipanggil oleh Tuhan? Kita, saya, dan Bapak Ibu semua.
Hari ini begitu banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Hari ini begitu banyak orang yang tersesat. Perlu dibimbing kembali kepada jalan yang benar. Hari-hari ini begitu banyak orang yang lelah dan berbeban berat. Seperti kepada Yesaya, Tuhan juga bertanya kepada kita, siapakah yang akan kuutus? Siapakah yang mau pergi untuk aku? Biarlah seperti jawaban Nabi Yesaya kepada Tuhan, kita pun dapat berkata, ini aku, utuslah aku. Inilah yang kita syukuri pada hari ini. Kenapa kita bersyukur dalam 188 tahun pekabaran Injil? Bapak Ibu kita ada duduk bersama dalam persekutuan ini. Bukankah karena pekabaran-pekabaran Injil yang telah disampaikan kepada kita? Kenapa kita tetap kuat dalam menjalani kehidupan? Bukankah karena hasil pekabaran Injil yang terus diperdengarkan kepada kita tentang Yesus? Yesus yang menguatkan kita. Bukankah kita mampu berdiri di atas kaki kita meskipun berbagai tantangan datang silih berganti? Bukankah karena pemberitaan Injil tentang Yesus itu yang menguatkan kita? Johann Hendrik Bernstein 1835 datang ke Borneo, Kalimantan. Ia diutus oleh Tuhan. Mungkin sama seperti Yesaya, ia berkata dalam hatinya, ini aku, utuslah aku. Dan apa yang kita lihat, buah pekabaran Injil itu akan terus terlihat karena Tuhan yang memberi pertumbuhan dari pekabaran Injil. Sehingga ada saya, ada Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang beribadah dari rumah. Kita satu hati mengaku percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagai tanda syukur kita atas Injil yang sudah kita kenal. Tanda syukur kita atas Yesus Kristus yang kita jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan panggilan kita. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Biarlah hati kita, hidup kita sediakan untuk melayani Tuhan. Dalam berbagai profesi kita melayani Tuhan. Melayani yang seperti apa? Tidak hanya seperti yang dilakukan oleh pendeta, penetua, diakon, tidak hanya sebatas itu. Ketika ada temanmu, hai Bapak Ibu, yang dalam keadaan sakit. Ketika ada tetanggamu, sahabatmu yang dalam keadaan lemah, yang perlu pertolongan, yang perlu penghiburan ketika mereka dalam masalah. Ketika kita mampu menguatkan mereka, kita mendoakan mereka. Inilah bagian kita memberitakan Injil Tuhan. Sebab Injil itu artinya kabar baik. Kita hadir memberi sukacita. Kabar baik artinya kabar yang sukacita. Kalau orang mendengar kabar baik pasti bersukacita. Ketika kehadiran kita mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi orang-orang sekitar, kita menjadi pelaku kabar baik itu. Beritakanlah Injil. Dan hari ini pesta iman kita rayakan. Karena pengenalan kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Keselamatan telah terjadi melewati pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita ambil bagian dalam pesta iman ini. Roti dan anggur melambangkan darah dan tubuhnya yang dicurahkan untuk kita yang berdosa. Sehingga kita diselamatkan. Tidak ada lain sumber keselamatan dan hidup selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat merayakan pesta iman. Sediakan diri kita untuk menjadi mitra Allah.
Ini aku, utuslah aku Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saudaraku yang terkasih, pesta iman kita rayakan melewati perjamuan kudus. Biarlah kita mempersiapkan seluruh hati hidup kita, keberadaan kita, untuk dijamah dipulihkan oleh Tuhan, menjadi hidup baru, melewati roti dan anggur yang akan kita makan dan minum, sebagai tanda kita mau hidup baru di dalam Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 428, bait 1 dan 2. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah akan arti perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh karena Allah itu penuh anugerah, maka Ia sendiri mau menanggung seluruh akibat dosa manusia. Untuk menanggung seluruh akibat dosa, Allah telah datang dan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di kayu salib. Sesudah kematiannya, Ia bangkit dari kematian, naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai yang ditentukan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk dirayakan. Sebagai tanda, perjamuan kudus adalah berita bahwa pengampunan dosa diberikan kepada semua orang atas dasar kasih karunia Allah
melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sebagai meterai, perjamuan kudus bermaksud meyakinkan bahwa seseorang yang percaya dan dibaptiskan sungguh-sungguh adalah murid Tuhan Yesus, atau anak-anak Allah yang saat ini sedang berada dalam arak-arakan menanti penggenapan perjamuan anak domba Allah pada masa yang akan datang. Dengan demikian, maka perjamuan kudus dilayankan untuk memperingati bahwa Tuhan Yesus telah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya demi menyelamatkan manusia. Perjamuan kudus dilayankan untuk merayakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia yang berdosa menerima karunia Roh Kudus, hidup kekal, dan menjadi anggota kerajaan Allah. Perjamuan kudus dilayankan untuk menghiburkan dan menguatkan orang-orang percaya ketika harus mengalami berbagai penderitaan dan memikul salib oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Perjamuan kudus dilayankan juga untuk membangun dan menguatkan pengharapan bahwa setiap orang percaya akan masuk ke dalam perjamuan anak domba Allah yang akan dilaksanakan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita bersama bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan bersama. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian,
dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian, dinasehatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Ibu Bapak, kami persilahkan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara, dan anak-anak semua yang akan mengikuti perjamuan kudus ini, kami persilakan berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminumnya." Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Roti dan anggur akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Pada saatnya kita akan bersama-sama memakan roti dan anggur. Sementara roti dan anggur dibagikan, Kidung Jemaat 35 mengiringi "Tercurah darah Tuhanku." Ya
Kita lanjutkan menyanyi NKB nomor 83. Nun di Bukit yang Jauh. marilah karena segala sesuatu telah tersedia, kami undang bangkit berdiri.
Ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 33, sementara para petugas mengumpulkan gelas loki, suaramu kudengar. Doa syukur dan syafaat kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung Raja Wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang. Ia panjang sabar dan kasihnya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Sebesar itu kasihnya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan, terima kasih, kami boleh mengenal Injil itu di dalam Yesus Kristus, sehingga kami boleh mengenal selamat-Mu yang kekal itu. Dan sebagai tanda syukur terima kasih kami atas pemberitaan Injil yang telah disampaikan untuk kami hingga pada saat ini. Biarlah kami menyediakan diri kami, hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan.
menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan kabar baik dimanapun kami berada. Bahkan kehadiran kami boleh menjadi berkat sukacita bagi sesama kami, dan semuanya boleh menjadi kepujian nama Tuhan. Dan di masa sekarang ini Tuhan, pemberitaan Injil akan terus dan terus dilakukan. Meskipun ada banyak tantangan, hambatan yang ingin menghambatnya, tetapi Injil Tuhan akan terus bertumbuh, berakar dengan kuat. Semakin banyak umat yang mengenal, percaya kepadamu, semakin banyak lidah yang mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan semakin banyak lutut yang bertelut menyembah Engkau satu-satunya Tuhan. Kami serahkan untuk setiap pekabaran Injil yang boleh dilaksanakan di Gereja Kalimantan Evangelis melewati program kerja Majelis Sinode GKE, melalui Departemen Marturia Majelis Sinode GKE dalam hal pelayanan dan penginjilan. Kami serahkan pengurus pemberitaan kabar baik GKE, baik itu tingkat sinode, resort, dan jemaat. Kami juga mohon Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pendeta, pikaris yang melayani, baik itu juga mereka yang melayani di pos-pos pemberitaan kabar baik GKE, juga untuk perkembangan pelayanan pos PKB GKE, mitra pemberitaan kabar baik GKE dalam maupun luar negeri. Kami juga mohon berkat Tuhan atas resort, calon resort, dan jemaat. Biarlah pertumbuhan pelayanan pekabaran Injil semakin terus bertumbuh, berakar dengan baik dan menghasilkan. Tuhan, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu, teristimewa jemaat GKE Barimba. Berkatilah jemaat-Mu di tempat ini agar bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan juga memberkati usaha dan pekerjaan, bahkan juga menolong kami dalam segala keluhan, pergumulan hidup yang kami hadapi. Biarlah persekutuan jemaat-Mu di tempat ini semakin kuat, bertumbuh dalam kasih kebersamaan. Jauhkan roh-roh pemecah belah yang ingin memecah belah persekutuan, tapi biarlah kami sehati sepikir di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga memberikan sukacita, kebahagiaan bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan ini. Kami berdoa bagi Bapak Akian Sonsongan yang berulang tahun ke-59. Kami berdoa bagi Lisa Tiurma Nauli Simbolon yang berulang tahun ke-18. Kami berdoa bagi Bapak Joni Kristanto yang berulang tahun ke-50. Mereka bersukacita atas kebaikan kemurahan Tuhan, melewati kesempatan menikmati pertambahan usia. Biarlah semakin bertambah berkat, sukacita, damai sejahtera dalam hidup mereka. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang dalam pergumulannya saat ini, bahkan bergumul dengan sakit penyakit yang dialami. Tuhan datang menolong mereka. Kami berdoa bagi saudara kami Ade Ritawati yang saat ini tengah berjuang untuk sembuh dan dalam masa pengobatan menjalani kemoterapi. Biarlah Tuhan memberkati pengobatan yang dijalani. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Ia boleh disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa juga bagi Ibu Marianita yang juga dalam pemulihan dari sakitnya. Jamahan Tuhan boleh terjadi atas hidupnya. Kami berdoa juga bagi ibu kami, yaitu Reta K. Erau, yang juga dalam keadaan sakit dirawat di rumah. Tuhan menolong dia, menjamah dia ya Tuhan, dan keadaannya semakin hari semakin baik, karena Tuhan berkenan memberkati dan memulihkan. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami jemaat-Mu
anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, anak-anak kami yang dalam perjuangan kehidupan meraih cita-cita, mereka saat ini dalam bangku pendidikan. Berikanlah kepada mereka hikmat, kepintaran, semangat belajar, bahkan tidak mudah berputus asa, terus bersemangat meraih impian dan cita-cita, dan juga menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah seruan permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum persembahan syukur, kami persilahkan puji-pujian yang disampaikan oleh seluruh pekerja gereja Jemaat GKI Barimba. Hanya semua
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, tidak hanya dalam bentuk benda mati saja, namun keseluruhan hidup kita. Seperti pemazmur berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42. Kita nyanyikan bait yang pertama hingga persembahan selesai kita kumpulkan. Dan damai yang menetap.
undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah ini merupakan tanda ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan melalui 188 tahun pekabaran Injil Gereja Kalimantan Evangelis. Saat ini disertai komitmen bersama dalam hidup yang baru untuk mengembangkan pelayanan demi kemuliaan Tuhan di dalam dan melalui jemaat bagi dunia sampai akhir zaman. Kita akan mampu menjalani melewati berbagai tantangan kehidupan dan pelayanan karena kita berjalan bersama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Sobat yang setia, arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.